alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Alhamdulillah kita bertemu kembali, bermajelis kembali pagi ini. Kajian Kamis jam 7. Ya, saya sudah beberapa kali ngisi, namun kelihatannya wajah-wajah baru, tukang-tukang dari baru yang dulu-dulu sudah tidak ada, Bang, ya. Sudah ganti generasi, ganti daerah, ya tidak apa-apa, sama aja. Kita mudah-mudahan sekitar 60 menit ini bisa ngambil manfaat, dan mudah-mudahan yang sebentar ini membawa manfaat untuk kita semua, baik dunia ataupun akhirat. Amin. Tidak lupa berbanyak sholawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak membaca sholawat, Allah berkahi kita, bisa jadi pengikut Rasulullah yang baik. Pengikut yang baik itu gimana? Pengikut yang hidup sesuai aturan Rasulullah. Di sini dianjurkan ini, ya melakukan ini. Dilarang itu, ya menjauhi itu. Diajari begini, ya begini. Diajari begitu, ya begitu. Nurut. Ini, nurut itu selamat. Ini. Baik, mudah-mudahan sekali lagi kita beri taufik untuk jadi pengikut yang baik. Karena nanti ada, kalau kita lihat kisah Rasulullah di akhirat itu ada yang nggak diakui. Jadi orang-orang mau ikut minum di telaganya Rasulullah karena merasa umatnya Rasulullah. Akhirnya dihalangi, nggak boleh ikut minum. Rasulullah mengatakan kepada para petugas security-nya lah, ya, security yang menghalangi orang mau minum, para malaikat tentunya. Umatku, pengikutku nggak boleh minum. Nah, jadi kenapa pengikutku nggak boleh minum? Akhirnya dijawab oleh para petugas tadi. Petugasnya tentunya malaikat, mengatakan, innaka la tadri ma yaf'aluna ba'dak, atau ma fa'ala ba'dak. Kamu nggak ngerti bagaimana mereka berbuat setelah engkau tinggal pergi. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana bergaulnya, itu jauh dari tuntunanmu. Ini, jadi mudah-mudahan kita termasuk bukan orang-orang itu. Nah, dengan tentunya harus ada usaha. Kita kan ingin yang baik-baik, harus ada usaha. Kalau ingin gajinya lancar, ya biasanya ya menyelesaikan tugas dengan baik. Ingin pekerjaannya tetap, ya bekerja dengan baik. Ingin punya karyawan yang baik-baik, harus baik kepada karyawan tersebut. Ingin punya atasan yang baik, ya baik kepada atasan tersebut. Ingin istrinya baik, ya kita baik kepada istri kita. Ya, jadi jatah kepada istri lebih banyak daripada jatah untuk diri kita yang tidak ada gunanya. Nah, yang tidak ada gunanya itu kita hindari, kita minimkan, jangan banyak-banyak. Kalau bisa ditinggal. Kalau bisa ini. Jadi nanti akan menjadi kebaikan di kemudian hari. Sekali lagi kita berusaha, harus ya. Ingin istri kita baik, kita baik. Ingin nanti diterima oleh Rasulullah, kita mempelajari petunjuk Rasulullah. Dan kebetulan bagian hari ini petunjuk secara umum. Artinya aslinya kita sudah ngerti, sudah paham.
Tapi ditekankan lagi oleh Rasulullah, biar kita itu mau melakukan, dinasehati, biar kita itu mau melakukan, diberi kabar gembira, diberi iming-iming, ini loh, nah, biar kita mau, diancam nanti gini loh, biar kita itu meninggalkan yang jelek-jelek tadi. Sekali lagi bab kita bab akhlak. Nah, ada adabnya sedikit, tapi akhlak yang menonjol akhlak. Artinya kalau bab akhlak itu sebenarnya hampir semua orang itu menyadari, hampir semua orang menyadari harus begini, harus begitu. Tetapi prakteknya itu memang berat. Kadang-kadang harus begini begitu tuh berat, nggak enak gitu loh. Jadi di dunia ini loh maksud saya. Tapi sekali lagi bab kita bab akhlak, jadi tidak terlalu perlu keilmuan yang tinggi. Perlu kita mengingat-ingat nasihat Rasulullah biar kita bisa melakukan sesuatu yang telah kita pahami tersebut, kita mengerti tersebut. Jadi kecenderungan bab ini bab akhlak, masuk akhlak, biasanya digandengkan adab, karena ada tambahan sedikit nanti. Adab itu ada tambahan dari agama kita. Jadi kadang-kadang akhlak itu tanpa belajar bisa. Akhlak contohnya rajin, itu tanpa ngaji, tanpa berguru, ya paham lah. Orang kafir paham rajin itu baik. Ini contohnya sopan. Itu orang nggak belajar pun paham sopan itu baik. Nah, nanti kalau masalah adab perlu tambahan. Oh, makan tangan kanan itu sudah masuk, tidak hanya akhlak, masuknya ada adabnya. Karena orang kafir mengatakan kiri kanan sama saja, masuknya ke mulut, dicerna, keluar sisanya. Kalau kita muslim tidak hanya berakhlak, tapi juga harus beradab. Ada adab-adab tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun sekali lagi pelajaran kali ini sebagai judul mungkin telah disebar. Kalau ada grup, tidak tahu grup pegawai ini ada grup sendiri atau enggak. Kalau ada tentunya telah disebar. Jadi masalah akhlak yang alhamdulillah kita rata-rata paham ngerti. Namun mari kita perhatikan beberapa kalamullah, beberapa ayat, beberapa hadis. Mudah-mudahan kita mau melaksanakan, merealisasikan akhlak yang baik tersebut, yaitu sebagaimana judul akhlak, adab kepada tetangga dan kepada tamu. Adab tetangga dan kepada tamu. Baik. Nah, namun nanti kita akan bahas hadis tentang menjaga lisan, adab kepada tetangga dan kepada tamu. Karena menjaga lisan termasuk adab bertetangga dan adab kepada tamu. Jadi menjaga lisan itu termasuk adab kepada tetangga dan juga adab kepada tamu. Maka kita ambil hadis yang satu rangkaian masalah menjaga lisan, baik kepada tetangga dan juga baik kepada tamu, karena satu rangkaian. Nah, kita ambil dari hadis Arba'in. Ini banyak yang nyampaikan hadis ini, diantara yang menulis hadis ini kitab Arba'in. Jadi kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, diantaranya menyebutkan hadis ini. Jadi sekali lagi hadis ini ditulis banyak oleh para ulama, para penasehat, banyak kita jumpai di mana-mana. Namun diantara kitab yang menuliskan hadis ini adalah kitab Arba'in. Jadi Arba'in itu kitab sekitar 42 hadis, isinya umum. Ada akidah, ada akhlak, ada adab-adab bergaul, ada nasihat untuk zuhud, isinya lumayan lengkap. Ini maka banyak berkembang sampai sekarang
banyak dipelajari arba'in tersebut, karena kalau sudah belajar arba'in sekitar 42 hadis itu secara umum akidahnya seharusnya mapan, adabnya secara umum bagus, tinggal menyempurnakan dengan kitab-kitab yang lainnya yang berhubungan dengan yang dibahas. Tapi kembali kita ambil hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ngomong yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang iman, kalau orang mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, fal yukrim jarah, hendaknya memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, hendaknya memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah, sahabat yang mungkin semuanya sudah kenal, sering dengar namanya. Di antara pelajaran yang perlu kita tiru dari Abu Hurairah itu apa? Telat tapi semangat. Beliau itu telat masuk Islamnya, termasuk ya dibanding kita duluan, tapi dibanding para sahabat saat itu Abu Hurairah termasuk telat. Nah, kan gitu. Abu Hurairah itu tahun 78 ini menjelang Fatu Makkah. Berarti kenabian cuma berapa tahun gitu. Kalau tahun 8 berarti cuma menemui Nabi sekitar 3 tahun. Hitungannya telat. Abu Bakar menemani Nabi 25 tahun lengkap. Nabi jadi Nabi 25 tahun toh? Itu lengkap. Atau 23 tahun. Itu lengkap Abu Bakar. Umar kurang. Banyak yang lengkap mengikuti Rasulullah. Lama. Bahkan sebagian telah jadi pengikut Rasulullah sebelum masuk Islam. Abu Hurairah termasuk yang terlambat. Tapi apa? Semangat. Jadi kalau kita merasa terlambat, kalau bisa semangat. Alhamdulillah yang tadi semangat ini. Belum dimulai sudah banyak yang hadir. Ini walhamdulillah, ini termasuk semangat. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kajiannya diganti jam 6 juga semangat. Seandainya kita kan berandai-andai. Nanti pulang semangat. Kalau tidak bisa tiap hari, ya tiap Kemis nyetel mutar ini apa? Al-Furqan TV ya. Ini masa Al-Furqan TV atau cuma direkam? Hah? Langsung live. Nah ini, jadi nanti kalau sedang pulang minimal Kemis lah, kajian kurek, kajian guru, pegawai, kajian para tukang. Saya ikut lah. Ini menunjukkan semangat. Jadi 3 tahun tapi ilmunya Abu Hurairah banyak sekali. Terkenal hadis yang terbanyak yang disampaikan kepada kita dari Rasul itu dari Abu Hurairah. Padahal cuma 3 tahun. Abu Bakar 23 tahun. Yang lain banyak, yang Ali 23 tahun. Utsman sekitar itu juga. Tapi kenapa Abu Hurairah? Karena dia meskipun terlambat semangat. Tadi bapak-bapak semuanya. Ada ibu-ibu enggak ini? Di atas ada ibu enggak? Hah? Ada apa enggak? Ada. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya mudah-mudahan semangat. Jadi meskipun kita mungkin sudah punya cucu baru mulai mau ke masjid, ya tambah semangat. Oh, mulai kok dengarkan pengajian, mulai semangat. Baik. Kemudian yang selanjutnya, iman kepada Allah dan hari akhir itu sering disebutkan. Ya, intinya tidak disebut iman kepada malaikat, tidak disebut iman kepada
para nabi, enggak disebut iman kepada kitab, tidak disebut iman terhadap takdir, hanya disebut dua. Karena dua ini sangat pokok. Kalau dua ini orang percaya, pasti percaya yang lainnya. Dan jadi baik itu gara-gara dua ini. Kalau orang nggak percaya ajaran Allah, untuk baik sulit. Orang nggak percaya hari akhir itu hari apa sih? Hari-hari yang setelah itu nggak ada hari-hari lagi. Kita ini mati, hidup, mati, hidup. Jadi mati sebelum kita dapat ruh. Kita kecil itu di perut ibu selama 4 bulan belum ada ruhnya. Kita masih dihukumi mati. Jadi belum hidup. Maka kalau sebelum 4 bulan keguguran, ya tidak apa-apa, dianggap apa? Biasa, tidak perlu dikubur, nggak perlu di ini di itu, karena belum hidup, belum punya jiwa. Ya, kalau keguguran 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan diramut sebagaimana jenazah, meskipun ada beberapa perbedaan karena masih kecil, tapi secara umum dihukumi hidup mati. Alhamdulillah kita termasuk yang hidupnya sampai saat ini masih ada. Jadi kita ini kalau 4 tahap, kita yang tahap kedua. Kita pernah mati, yaitu sebelum ditiupkan ruh, kita itu di perut ibu kita itu mati. Nah, setelah ditiupkan ruh, hidup sampai sekarang ini, nanti sampai meninggal dunia. Fase ketiga, fase alam kubur. Fase keempat nanti dibangkitkan kembali. Nah, ini kehidupan yang keempat, ini kehidupan yang selama-lamanya. Dan sering kita katakan hampir ini kesepakatan dunia ini. Ada kehidupan di kemudian hari, kemudian kehidupan mendatang, bahasa mereka gitu. Jadi seluruh dunia mengakui ada kehidupan setelah kematian. Maka agama apapun ada upacara kematian, karena mereka menganggap nanti pasti ada kehidupan. Mereka melarang ini, kamu nggak takut karma toh? Maksudnya nanti kehidupan selanjutnya nggak takut dihukum toh, kan gitu. Ini jadi hampir ke percayaan seluruh dunia iman terhadap hari akhir, hari setelah kehidupan ini. Jadi hanya orang yang bodoh, yang dungu, yang idiot, yang tidak percaya hari akhir. Karena ini hampir dunia ini, dari barat ke timur, kalau mati tidak disate kan ya, familinya mati kan nggak disate toh ya, diramut dengan bagus, didoakan, di apa namanya, kremasi, di pulasara. Intinya hampir ini seluruh dunia. Nah, cuma cara-caranya itu tentunya beda-beda. Alhamdulillah kita dapat Rasul, diberi petunjuk yang paling sempurna. Petunjuk yang paling sempurna ini sebenarnya sudah sejak Nabi Adam. Nabi sudah ada, cuma disempurnakan dan alhamdulillah kita dapati jenazah kita jadi diramut dengan bagus, dan insya Allah inilah yang benar, yang akan bisa bahagia kehidupan selanjutnya. Jadi disebutkan dua ini karena dua ini penting. Tapi hendaklah ngomong baik. Apa itu ngomong baik? Ngomong baik itu benar, omongannya benar, dan kalau bisa ya tepat gitu. Benar ya waktunya juga benar. Tidak hanya benar omongan. Subhanallah kan benar toh. Subhanallah, 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 astagfirullah kan benar toh. Tapi ada syarat lain. Kalau sedang dengarkan khutbah, subhanallah, subhanallah. Khutbah Jumat itu ada sebagian orang khutbah Jumat kan batas tasbih. La ilallah, la ilallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Lah, ini benar tapi nggak tepat.
Benar subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Muhammad Rasulullah, la haula wala quwata illa. Ucapannya benar semua, tapi kebetulan nggak tepat waktunya. Ini bukan perkataan yang baik. Sebagian nadanya nada ketika dipanggil HP-nya Rabbana la tuzigh qulubana gitu. Atau Quran atau apa. Ya, ternyata di WC, di kamar mandi bunyinya gitu. Itu kan kurang tepat toh. Ya, perkataan tersebut kita yang nyetel itu nyetel perkataan yang nggak tepat. Benar perkataannya baik, Quran, doa, tapi nggak tepat. Apalagi kalau lapatnya belum selesai, liyak tubuh, baru liyak ditekan, tubuhnya hilang, misalkan gitu toh. Jadi kurang sopan terhadap Quran, kurang sopan terhadap doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Itu benar, perkataan yang benar, tapi tidak tepat, tidak tepat waktunya. Kemudian juga perlu tepat caranya. Jadi caranya, cara menasihati itu kan menasihati kan benar toh. Tapi tentunya bahasanya dirangkai yang baik, yang sopan. Jadi nanti nasihat ini jadi baru dikatakan benar dan tepat. Jadi harus apa? Benar. Jamaahnya nggak ngerti bahasa Arab, bacakan Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Kalau nasihat tujuannya ya nggak tepat. Maka kurang tepat khotbah-khotbah di daerah yang tanpa terjemahan. Karena ini benar perkataannya Quran, hadis, nasihat, tapi orang nggak paham. Jadi intinya apa? Kita harus benar dan benar-benar tepat. Tepat tempatnya, tepat caranya, tempat waktunya. Ini harus diperhatikan, itu dikatakan benar. Kemudian juga benar, harus hati-hati. Apakah ucapan ini dalam agama itu boleh atau enggak? Aku mang nek gak lunga gak tiba. Aku mau gak lunga gak tiba. Ya enggak perlu ngomong gitu. Ya lain kali saya kalau sedang ruwame kendaraan banyak, saya enggak akan pergi, itu boleh. Tapi kalau seandainya tadi saya nggak pergi, saya nggak akan jatuh. Ini tidak perlu karena sudah terjadi berandai-andai yang aneh. Tapi kalau lain kali saya akan lebih hati-hati. Nah, tadi saya sembrono, jadi nyupir sama gini, tiba-tiba blok, nabrak depannya. Ya seandainya tadi nggak main HP ya bener aja, tapi kurang bagus. Lain kali saya nggak akan main HP, kan gitu. Intinya hati-hati, apakah perkataan itu boleh atau tidak. Jadi pejabat ditugaskan di masyarakat Hindu. Akhirnya belajar salam Hindu. Ini bukan perkataan yang tepat, ini nggak benar. Ya, kalau selamat pagi masih mending, karena itu bukan ajaran suatu agama. Kalau kepada kaum muslimin selamat pagi kurang bagus. Assalamualaikum, tambah selamat pagi masih boleh, paling bagus assalamualaikum, nggak usah ditambah selamat pagi. Jadi kalau selamat pagi kepada kaum muslimin kurang pas. Kalau selamat pagi kepada orang non muslim masih bagus, daripada ngikuti agama mereka. Kan sebagian namanya pejabat itu harus anak buahnya di daerah yang agamanya non muslim belajar Amitabha atau yang apa, atau apa itu saya nggak bisa nirukan kebetulan. Ini kalau memang terpaksa berkumpul dengan orang-orang non muslim, pakai jangan ajaran agama, pakai bahasa-bahasa umum. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Ini kepada non muslim baru benar. Kalau kepada muslim itu kurang benar, kurang tepat.
Kalau bisa, assalamualaikum pagi Pak, assalamualaikum sore Bu, assalamualaikum. Ini seharusnya seperti halo, enggak assalamualaikum. Yang ditelepon sudah muslim, temannya tahu tiap hari ke masjid, halo, 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 assalamualaikum. Nah kan seharusnya gitu. Tapi perhatikan perkataan yang benar, hendaknya kita galakkan. Ya, taunya benar ini juga harus secara umum belajar. Kadang-kadang perkataan yang kita anggap remeh ternyata itu tidak boleh. Ini perkataan remeh tapi itu tidak boleh. Kemudian lawannya berarti diam. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik dan benar, diam. Daripada ngomongnya jelek-jelek, lebih baik diam. Ini kalau diam menganggap ibadah memang tidak boleh. Jadi ibadah diam itu bukan ajaran agama kita. Ibadah bertapa, semedi, kalau sekarang bahasa kerennya apa? Yoga atau apalagi meditasi, yoga, itu bukan ajaran agama kita. Seluruh gerakan dalam ibadah kita itu ada zikir, ada doanya. Itu menunjukkan tidak ada dia merenung, itu tidak ada. Nah, adapun dia merenungkan dosa memang boleh, tanpa ucapan boleh itu. Tapi kalau diam nggak tahu mikir apa, semedi, itu tidak boleh. Kalau dia merenungkan dosa dianjurkan. Termasuk 7 kelompok yang akan dilindungi oleh Allah adalah yang terakhir, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang ingat Allah sendirian, sepi, nangis, itu akan dapat teduhan Allah di hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Jadi kita nanti ada hari akhir, di antara yang ada kita di lapangan yang sangat panas, maka perlulah teduhan-teduhan. Nah, yang dapat teduhan diantaranya orang ingat Allah nangis. Nah, kalau ini baru bermakna ingat kesalahan, ingat dosa, bukan diam, bukan. Nah, kalau gini Allah, gimana? Ulama kita mengatakan Allah itu belum sempurna. Artinya kalimat Allah itu hanya apa maksudnya? Kalau Allahu Akbar, bagus. Allahu Ahad, iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iya. Tapi Allah itu belum cukup. Nah, kalau Allah, maksudnya ingatlah Allah boleh. Tapi kalau Allah, kita mau mikirkan Allah, mudah-mudahan datang ke hati kita, masuk ke jiwa kita, itu termasuk ya mirip-mirip semedi, nggak dianjurkan. Jadi diam yang dianjurkan, diam dari ngomong yang jelek, ngomong kasar, ngomong tidak ada gunanya, guyon nipu-nipu, guyon bohong. Ini kan banyak sekali guyon lawak, bohong itu kan banyak sekali. Terjadi di mana-mana, bahkan di kalangan kadang-kadang penceramah terkenal, jadi membuat jamaahnya guyu semua. Akhirnya masyarakat kecanduan, ngundang kiai nggak bisa ngelawak, kiai ini gak enak, ngapa yuk, gak iso ngelawak, nggak ada yang tertawa. Memangnya ustadz itu suruh membuat orang tertawa toh. Namun karena kebiasaan para ustadz itu membuat orang tertawa, dan kadang-kadang innalillahi wa inna bohong. Dulu saya kecil pernah dengar ceramah gini, katanya masuk surga. Akhirnya dikatakan kenapa masuk surga? Mengucapkan syahadat sekali, nikah. Katanya itu hadisnya juga belum tentu ada. Yang jelas katanya masuk surga gara-gara syahadat sekali. Syahadat sekali itu salah-salah katanya penceramah ini. Asyhadu alla dibaca apa? Asal duaan gitu. Asal berdua. Jadi suami istri mau nikah nggak katanya asal duaan, asal duaan, asal duaan. Ini kan jelas bohong toh. Islam tidak ada orang diajari syahadat ngomong asal duaan itu. Jelas bohong, hati-hati. Masuk
bicara bohong hendaknya dihindari, diam. Tapi bukan diam semedi. Maka kalau sholat tidak boleh, ini harus gerak. Tidak boleh juga yuwaswis. Subhanallah, subhanallah. Sehingga dengar, sampingnya dengar juga tidak boleh ganggu. Apalagi kalau doanya Allahumma zawidni solihan atau solihatan jamilah. Tambah goda sebelahnya kan. Sebelahnya bujang, dia doa Allahumma zawidni saujatan saniyatan solihatan jamilatan ghaniyatan. Ya Allah, ya Allah, istri kedua solihah, kaya, cantik. Sebelahnya belum nikah, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh diam, karena termasuk hadisnya kan suruh diam. Tidak masuk dalam bab ini. Tidak harus gerak bibirnya. Rasulullah itu gerak sampai jenggotnya kelihatannya gerak. Jadi kalau sholat itu gerak, tapi jangan keras-keras sehingga sebelahnya terganggu, itu juga tidak boleh. Entah sok pinter atau pamer bisa bacaan dzikir banyak atau sebab apapun, tidak boleh. Kalau sendiri boleh, tidak ada orang sholat sendiri itu tidak apa-apa, agak dikeraskan dikit, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah banyak orang dilembutkan kembali. Tapi hendaknya diam. Jadi kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Ini biar apa? Biar selamat. Kemudian anjuran selanjutnya memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga itu gimana? Ya bahasa kita sudah paham. Sebelum memuliakan tetangga, tetangga itu siapa? Tetangga itu banyak riwayat, ada yang mengatakan 40 kanan, 40 depan, 40 kiri, 40 belakang. Kalau di hotel tingkat atasnya sampai atas atau enggak? Bawahnya tentunya enggak. Yang ke samping kalau tingkat itu ya itu enggak tetangga. Ya kalau di apartemen itu selama-lamanya kan jadi tetangga. Kalau kita cuma nginep itu mungkin tetangganya sebentar, nggak kenal, enggak apa. Tapi kalau sudah selama-lamanya apartemen itu kan juga dianggap tetangga. Ini tapi ada yang mengatakan ini dan itu yang jelas, ada yang mengatakan kalau sholatnya jadi satu berarti tetangga. Karena dulu salaf itu sholatnya itu yang terdekat, nggak jauh-jauh. Kalau sekarang itu agak repot. Kadang-kadang sholat yang dekat nggak separtai gitu, repot. Kalau sebenarnya kalau nggak separtai aja nggak boleh kita ninggalkan masjid sebelah. Kalau cuma beda partai. Tapi sebelah ini sholatnya waduh ribut. Sudah masjidnya panas, kotor, ribut lagi. Sudah akhirnya kita agak jauh dikit. Masjidnya Masya Allah bagus, tenang, imamnya enak-enak, ceramahnya enak-enak. Ada hidangan lagi, teh kopi gratis gitu. Apalagi ada makan, ada masjid-masjid yang makan 3 kilo itu ada loh ya. Kita punya jamaah pengajian di Semarang itu, meskipun makan sederhana itu ada. Jadi banyak tukang-tukang Grab dan sebagainya kalau makan siang ke situ. Nasi, lauk sederhana, kalau kurang puas beli lauk sendiri gitu. Ada yang gitu tuh. Alhamdulillah. Intinya sekarang itu agak berubah, kita pindah-pindah masjid, kadang ke sana, kadang ke sana. Ya kalau bukan perpecahan enggak apa-apa aslinya. Kalau alasannya penyelamatan agama, penyelamatan sholat, biar sholatnya selamat, diterima, kusuk dan sebagainya enggak apa-apa. Bukan karena perpecahan. Jadi biar orang mengkudeta imam, banyak yang enggak suka, itu kan perpecahan. Itu baru tidak boleh. Namun sekarang ternyata orang itu sholatnya nggak harus terdekat. Nah kalau dulu itu kebanyakan terdekat, ngumpul. Maka hadisnya tetangga itu yang sholat berjamaah denganmu. Atau nukilan dari salaf kita itu tetangga itu yang sholat sama-sama. Karena dulu rata-rata sholatnya ngumpul di masjid terdekat, masuk akal. Nah karena nggak ada ketentuan yang pasti, tetangga yang dianggap masyarakat tetangga. Kalau memang masyarakat menganggap tetangga, satu kampung itu dianggap tetangga semua. Jadi ada suatu masyarakat kalau ngasih berkat,
Ngasih makanan itu enggak per RT, enggak per RW, satu kampung. 300 kakak ya 300 kakak, ada yang gitu. Ada yang per RT. Itu ya enggak apa-apa, ada yang per RW atau per kelompok gitu, mungkin masyarakat tinggal di suatu kelompok. Ini ada jalan kosong, ini ada perkampungan, itu kelompok. Atau ini jalannya besar, jalan raya. Depannya berhadapan-hadapan, enggak diundang, enggak apa-apa, ini jalan raya besar. Nah, karena sudah jarang interaksi dengan itu, interaksi dengan samping dan belakang, ya enggak apa-apa. Insya Allah kembali ke anggapan masyarakat masing-masing, itulah tetangga. Jadi kalau memang ke belakang, gara-gara depannya apa? Depannya memang apa, jalan raya, jalan tol, berseberangan, jaraknya cuma 100 meter, itu bisa bukan tetangga. Yang belakang mungkin 1 kilo, tapi satu jalan gini, mungkin itu tetangga. Itulah yang dimaksud tetangga. Jadi siapa saja yang ya menurut aturan kita itu kita anggap tetangga. Per RT boleh, per RW boleh. Tapi kalau bisa jangan terlalu apa istilahnya, saklek garis gitu, itu jangan. Apalagi tinggal di perbatasan. Ini sungai kecil. Kalau sungai besar kan tidak apa-apa, sebelah sungai bukan tetangga. Sungainya ukuran 1 meter. 1 meter ada jembatan. Ini seperti bukan orang lain. Meskipun RT-nya beda, pembagian RT berdasarkan sungai kecil tadi, tetap ini tetangga. Karena apa-apa dia ya, kalau ada kepentingan tetangganya ke situ. Ini sekali lagi kembali ke kebiasaan masyarakat. Boleh RT, boleh RW, boleh apa, tapi jangan keterlaluan. Kalau bukan RW-nya, bukan mas. Padahal sangat dekat sekali. Intinya yang kita anggap kira-kira, oh ini pantas dianggap tetangga, itulah tetangga. Terus memuliakan itu dengan 2, berbuat baik, menghindari berbuat jelek. Berusaha berbuat baik, menghindari berbuat jelek. Itu aslinya pokoknya 2. Apapun yang kita lakukan kembali ke 2 asal ini. Baik kepadanya, menghindari berbuat jelek kepadanya. Itu intinya 2 ini. Termasuk bagian pertama, ngomong baik atau diam, itu termasuk usaha baik kepada tetangga. Jadi ngomong yang baik itu termasuk apa? Baik kepada tetangga. Kemudian baik yang lainnya, bantu tetangganya kebakaran, meskipun tidak dipanggil, ya bantu. Tetangganya apa? Ada musibah apa gitu, kematian, sakit, ya jenguk. Tetangganya nikah, bantu. Tetangganya ini itu yang perlu bantuan kita bantu. Tetangganya miskin, memang kelihatannya itu ekonominya pas-pasan, ya kita yang lebih yang bantu. Tidak beriman orang kenyang, tetangganya miskin. Bantu, misalkan tetangganya ingin bangun, kadang-kadang naik ke tembok kita, bahkan ke atap kita. Kadang-kadang kan orang bangun kan kadang-kadang itu loh, ya bisa ndak, tapi kadang-kadang itu di atap kita atau di tanah kita. Kita belum bangun di sebelahnya, otomatis dia ngeletakkan barang-barang, letakkan apa? Kapulding atau namanya itu yang untuk naik-naik itu. Nah, itu seperti itu kan di tanahnya tetangga. Nah, kalau kita sebagai tetangga yang belum garap, ya jangan persulit. Jadi dibantulah. Nah, kalau perlu yang bangun tetangganya bukan situ, kita ikut jagakan. Jadi jangan-jangan dimaling orang. Kita ikut apa? Menjaga, jangan sampai barang-barangnya hilang. Ini intinya bagus. Apa-apapun dibantu, tetap tapi dengan adab-adab Islami yang ada. Ya, karena jangan hanya bantu, yang dibantu cuma janda, muda, sendirian, ya nggak perlu masuk-masuk rumah. Hati-hati, apalagi duda gitu. Nah, kalau masuk rumah, ayo nikah gitu masih mending.
Nanti kalau berbuat sesuatu yang tidak diinginkan kan tidak boleh. Tetap bantu tadi dengan adab-adabnya. Misalkan yang bantu istri kita, ya istri kita suruh pakaian yang rapi. Jangan pakaian sembarang, nggak pakai jilbab, roknya sampai dengkul, bantu. Nah itu ya kelihatannya tetangganya musibah cepat datang, tapi dia sendiri melalaikan tugasnya. Itu nggak bagus. Jadi tetap semuanya dikerjakan dengan adab-adabnya. Jangan asal bantu, asal berbuat baik. Kemudian tadi jangan mengganggu. Tidak boleh mengganggu. Misalkan sampah sudah punya tempat sendiri, selalu ditaruh di tetangganya. Sampahnya dia itu dipilih-pilih. Yang kering-kering, yang nggak bau, setiap bau itu dilemparkan ke tetangganya. Sampah. Atau got, kadang-kadang disapu di got. Sampah daun, sampah plastik. Ini juga tidak boleh. Apalagi kali nanti kalau dia mampet, di depannya penuh, air genang ke sebelah, meluber dan sebagainya. Inti jangan mengganggu. Bahkan mengganggu dengan ibadah. Tidak boleh. Ngadakan acara baca Quran 24 jam. Entah ngundang qori, entah dari teknologi sekarang, dari CD, dari flash disk, dari HP, dari live Masjidil Haram di depan rumah kita, salonnya kanan kiri, sehingga tetangga yang sakit sulit tidur, anak-anak kecil sulit tidur, rewel. Ini juga tidak boleh. Maunya ibadah, memperdengarkan Quran, tapi nggak benar. Jadi hendaknya ada waktunya. Tidak perlu keras-keras. Ini maka ketika Rasulullah melewati Umar terlalu keras, jangan keras-keras. Abu Bakar terlalu pelan, keraskan dikit. Tidak apa-apa tetangga dengar, tapi nggak sampai mengganggu. Dilihat waktunya. Jadi acara ibadah nggak boleh ganggu, apalagi acara maksiat gitu. Acara maksiat misalkan rumah kita jadi perkumpulan minum toa atau minum apa gitu, minum-minuman yang diharamkan, atau acara judi, entah judi zaman dahulu pakai kartu, judi online, judi yang lainnya markas di situ, atau markas apa. Nah, sehingga itu mengganggu orang-orang yang lewat karena terlalu banyak hilir mudik di situ, dan intinya apalagi banyak sampai kadang-kadang malam sehingga mengganggu tetangga. Ini nggak boleh. Dengan ibadah ganggu tetangga nggak boleh, apalagi dengan bukan ibadah. Nah, sebagian masyarakat tuh kalau punya gawe itu wayangnya sampai pagi. Itu loh, kaset wayang itu loh. Kadang-kadang wayang asli. Nah, seandainya ibadah dulu nggak bagus tuh sampai pagi. Hendaknya dicari waktu-waktu yang kira-kira nggak ganggu lah. Ya jam 9-10 selesai lah kalau mau mengadakan pengajian walimah, pengajian khitanan, pengajian pulang haji, namanya masyarakat kita sekarang sudah seperti itu. Ini ya jangan sampai terlalu larut malam sehingga mengganggu tetangga. Apalagi tetangganya non muslim gitu, membuat mereka semakin lari dari Islam. Ingat, jadi baik kepada tetangga dengan adab-adabnya. Jangan hanya baik tanpa adab tadi. Kalau ada tetangganya sakit segera datang, tapi ya nggak berjilbab, ini itu ya kan nggak bagus. Ini intinya. Atau ada ibu-ibu itu langsung kita bonceng gitu aja sakit. Enggak, kita usahakan mungkin mobil atau cari becak. Ini intinya membantu dengan adab-adab Islami. Nah, dan juga meninggalkan mengganggu dia. Apakah termasuk mengganggu kalau kita cuma sekedar minta bantuan ini itu? Misalkan tadi mau bangun, itu tidak mengganggu, bahkan dianjurkan untuk kalau dalam hadis itu menancapkan kayu. Jangan sampai tetangga dilarang menancapkan kayu. Jadi tetangga kita belum buat tembok, ingin cantolan, akhirnya maku
dibaut, nanti tarik. Nah, itu hendaknya diperbolehkan. Memang satu menit. Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Kalau dalam hadis suruh ngasih, kalau masak suruh perbanyak kuah, itu termasuk juga. Jadi kalau masak perbanyak kuah. Nanti kalau ngasih daging dikit, kalau ada kuahnya agak pantas. Kalau tanpa kuah nanti daging dikit kan nggak pantas. Tapi kalau ada kuahnya jadi pantas. Kalau ngasih kuah saja gimana? Kalau memang adatnya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan ditawarkan siapa mau kuah, itu ya tidak apa-apa kalau mau. Kalau memang apa adatnya tidak menghina. Nah, dalam riwayat Firshan seperti kikil lah, meskipun cuma ngasih kikil nggak daging, kalau memang masyarakat itu dikasih itu termasuk bantuan tidak menghinakan, boleh-boleh saja. Tapi selanjutnya yang terakhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, memuliakan tamu. Jadi tamu itu siapa? Secara umum yang datang ke rumah kita itu tamu. Kalau wali santri datang menjemput anak-anaknya pulang, apakah tamu? Ya sebenarnya tamu, tapi tidak sebagaimana dalam hadis tadi. Intinya nggak wajib lah kita yang didatangi menyediakan ini itu, cuma bagus dianjurkan. Tapi kalau orang datang perorangan ke kita, kita wajib untuk memuliakannya. Tapi kalau datang seperti ke pondok, ke masjid, sholat, itu ya enggak. Namun kalau dimuliakan juga bagus. Termasuk memuliakan tamu, tentunya menghidangkan dengan hidangan yang baik. Kalau dalam hadis sehari istimewa, sehari hidangannya istimewa. Istimewa itu ya kalau biasanya telur sama ayam tambah daging tambah udang gitu. Biasanya buahnya pisang saja tambah anggur tambah jeruk. Biasa minumnya air putih sama teh tambah jus, tambah susu. Intinya kalau bisa sehari istimewa. Intinya ada perhatian lah. Sehari itu ada tidak harus istimewa. Bolehkah hutang? Kalau hutang kira-kira bisa membayar boleh. Jadi kalau kita hutang yang kira prediksi bisa membayar, mati mendadak warisan kita cukup untuk membayar, itu boleh. Bukan termasuk tercela. Hutang yang tercela itu untuk hal-hal yang tidak perlu, padahal dia tidak cuma mengandalkan nanti kalau gajian, belum tentu dapat gajian, belum tentu kerja misalkan, nanti saya mau kerja sebulan untuk nagih. Itu kalau untuk nggak perlu jangan. Tapi kalau punya, misalkan dia sudah punya mobil, punya rumah, punya sembarang, tidak apa-apa hutang itu tidak apa-apa. Seperti buuh becek atau nyumbang tetangga, mantenan. Kalau kita itu punya banyak, hutang itu tidak apa-apa. Seandainya kita mati itu warisan kita cukup untuk melunasi, itu tidak apa-apa, bukan tercela.
Seperti ini ada tamu belum gajian, gajiannya tanggal tua kan. Kalau orang nasional tanggal muda, tamunya datang tanggal 25 atau 28 gini. Kalau gajian 1, 2, 3 kan belum punya toh. Kalau gajian 25 sudah ini. Kalau enggak tahu kita sudah gajian atau belum ini. Belum lihat ini. Intinya kalau belum punya gaji tapi nanti kan punya toh. Enggak apa-apa hutang. Atau kita punya di ATM. Atau kita punya tapi belum kita ambil. Di mana gitu. Maka kita telepon pedagang. Tolong kirimkan sate 100 tusuk, gulai 10 bungkus, apa itu, chicken berapa, teh jumbo 3.000 berapa, degan berapa. Itu boleh-boleh saja. Hutang-hutang yang kira-kira kita secara teori insya Allah bisa nyaur. Punya sesuatu untuk nyaur. Insya Allah kalau hutang sedikit kan HP 500.000 sudah cukup untuk menjamu sehari 2 orang 3 orang kan. Seandainya mati itu loh. Semua orang sekarang punya HP itu ya. Ada yang HP-nya 2, ada yang 3. Sekarang tukang kerja juga bawa HP. Kalau zaman dahulu mandor pun nggak punya HP kan. Nah dulu, sekarang Masya Allah. Intinya hutang-hutang yang sederhana tidak apa-apa untuk memuliakan tamu. Jangan gara-gara pelit ngomong tidak punya, nggak bawa duit, tidak apa-apa hutang. Selama prediksi kuat, kita tidak masalah dengan hutang. Yang nggak boleh hutang untuk nggak perlu, contohnya rokok, ngerokok utang, lama-lama geger dengan toko rokoknya, jadi tetangga tidak bagus. Gara-gara hutang ini, tadinya hutang, akhirnya yang dihutangi kadang-kadang marah suatu hari kan, akhirnya yang hutang juga marah. Oh gitu aja, intinya tidak mau saling mengalah. Pertama hutang dengan yang tidak baik. Kalau hutang ini tidak apa-apa. Sehari istimewa kalau bisa ya. Jadi sehari ini dijamu yang istimewa. Ini diantara makna wajah jaizah dalam hadis. Jadi apa? Adiyafatu salah satu ayamin wa jaizatuhu yaumun walailah. Penjamuan 3 hari, jaizahnya sehari semalam. Lalu jaizah ini ada yang mengartikan 3 hari tadi yang sehari istimewa, yang 2 hari biasa. Yang ketiga sudah tidak wajib. Nah, orang nggak mau pergi setelah 3 hari, tidak dikasih apa-apa ya tidak apa-apa. Tapi orang yang bertamu lebih 3 hari dianjurkan untuk pulang, untuk pergi. Atau jujur, maaf saya tetap pinjam tempat aja nyimpan barang, saya masih cari kerja, jujur, tidak apa-apa. Tapi jaizah ada bermakna, jadi sehari istimewa, yang 2 hari biasa, nanti hari keempat tidak dikasih apa-apa, tidak apa-apa. Tapi 3 hari harus kita kasih. Kalau kita bertamu nggak dikasih, ada mangga, bolehkah kita ambil untuk dimakan? Ya boleh. Ada ayam kita sembelih, kita sate, ya boleh. Hak kita. Kalau nggak dikasih makan. Nah, warung bakso, warung sate yang kita datangi nggak mau ngasih baksonya, kita ambil sendiri. Tapi ini jarang kalau masyarakat kita itu, kita termasuk isin, pemalu. Nah, sebenarnya kadang-kadang untuk mengingatkan orang ambil langsung itu tidak apa-apa biar sadar. Kami itu sebenarnya sebelum saya ngambil langsung itu kamu itu harus ngasih. Aku ini tamu, itu tidak apa-apa. Yang penting kita tidak bertamu untuk sengaja makan gratis, itu tidak boleh. Tamu sini, tamu situ tidak boleh. Cuma benar-benar bertamu, kita berhak mendapatkan hak sebagai tamu. Baik. Hari keempat selanjutnya bebas. Ada yang mengatakan jaizah itu apa? Jaizahnya itu bekal sehari semalam. Kalau zaman dulu bertamu itu kan butuh bekal toh. Kalau sekarang ada apa? Warung berjalan kan, tinggal ketik-ketik, makanan datang kan, makanan minuman datang. Zaman dulu kan nggak ada. Di jalan belum ketemu warung. Jangankan warung datang antar, di jalan itu belum ketemu warung. Maka dulu dianjurkan ngasih bekal sehari semalam. Mungkin dibagi kurma, ini kira-kira tamunya 5 orang, berarti kurmanya 1 karung
untuk sehari ini cukup. Airnya ditimbangkan air dari sumber yang bagus gitu, ini air di bawah. Kalau sekarang diganti uang tidak apa-apa kalau ada tamu. Tamu ini masih sehari semalam ini butuh berapa? Naik kapal tamunya ke Kalimantan. Dikasih uang makan sehari, tidak apa-apa, bagus. Ini namanya jaizah. Jadi jaizah itu ada yang mengartikan istimewa hari pertama, ada yang mengatakan bekal untuk sehari semalam. Kalau kita family biasanya gitu ya. Kalau Jawa masih gitu. Kalau adat Jawa itu masih, kalau ada family datang digawani pisang, digawani ini, gawani itu. Yang kecil-kecil masih disangoni, dikasih duit. Tapi sebagian daerah itu tidak ada. Jadi makanan sisa tamu mau pulang itu nggak dikasihkan, dibiarkan basi itu ada. Ini sebenarnya kalau anjuran Islam, kalau ada tamu, kalau memang bisa ya kita muliakan dengan jamuan yang mulia. Kalau perlu dikasih ini itu untuk pulang. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa disampaikan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum ditutup. Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.